Hollywood to your home. Ini yang ditawarkan oleh Panasonic di TV HZ series ini. Bukan sekedar janji saja, Panasonic itu memang menghadirkan tampilan seperti yang diinginkan oleh kreator konten Hollywood di TV yang kami uji kali ini ya. Ini adalah TH65HZ1500G dengan layar 65 inci. Ya, tampilan ala Hollywood ini juga didukung oleh layar OLED yang dikenal memang memiliki kualitas tampilan yang tinggi dengan black level yang luar biasa. Tapi yang ini agak beda layarnya karena brightness-nya luar biasa ya. Lalu speakernya juga bukan speaker biasa dan banyak fitur menariknya. Oke, mari kita mulai aja pembahasan TV yang bisa jadi dasar untuk membuat bioskop ala Hollywood di rumah ini. Ya, Panasonic menyebut TV HZ1500 series ini sebagai TV dengan tampilan yang menarik dengan desain yang modis yang tidak melupakan aspek performa, baik dari sisi visual maupun dari audionya. Oke, mari kita mulai berkenal dengan TV HZ1500 series ini. Yang kita tes ini yang pakai ukuran 65 inci. Jadi kita mulai dari paket penjualannya dulu ya. Dalam paket penjualannya tentu ada si TV-nya ini sendiri, lalu ada stand atau pedestal. Ini kokoh ya, jadi bobotnya cukup berat nih ya dengan bentuk crop circle di sini. Nah, kabel management cover yang bisa dipasang di sisi belakang TV, kemudian ada remote control dengan 2 baterai AA, dan tentunya ada paket dokumen, reference guide, startup guide, safety information, dan ada warranty juga. Nah, dari sisi desain, Panasonic TH65HZ1500G ini hadir dengan dimensi fisik tanpa stand, itu 1449x874x58 mm, dan dengan stand, dia 1449x896x350 mm. TV ini bisa dikatakan tipis dengan ketebalan hanya 58 mili atau sekitar 5,8 cm saja. Bahkan sebagian area di atas kiri dan kanan itu ketebalannya itu di bawah 1 cm. Tipis banget. Hal lain yang bisa kita lihat dari dimensi TV ini adalah saat menggunakan stand, tingginya itu hanya berbeda sedikit sekali dengan tinggi kalau tanpa stand. Desain stand dari TV ini memang membuat TV hanya terangkat sedikit sekali dari permukaan tempat dia diposisikan ya. Nah, satu hal yang menarik, stand TV ini memiliki mekanisme swivel sehingga TV bisa dimiringkan ke arah kiri dan kanan dengan mudah. Nah, bobot TV ini mencapai 31 kg tanpa stand dan dengan stand mencapai 36 kg. Ini wajar ya, mengingat ukurannya memang besar dan juga konstruksinya yang kokoh. Pastikan saja kalau kalian meminang TV satu ini dan ingin memposisikannya di atas meja, gunakan yang cukup kokoh di sini ya. Nah, TV ini hadir dengan warna dasar gelap yang mendekati hitam. Bezel layar di sisi kanan, kiri, dan atas terbilang relatif tipis di sini ya. Tebal bezel dari kiri, kanan, dan atas ini di bawah 1 cm. Kalau kita duduk dari jarak menonton yang pas untuk TV ini ya, bezel TV ini akan terlihat sangat tipis. Di bezel bawah layar tersembunyi speaker array dari TV ini yang membuat TV ini punya soundbar terintegrasi. Nanti kita tes audionya ya. Nah, sementara di sisi belakang, selain lubang untuk pemasangan stand di area bawah, di sini terdapat 4 buah lubang untuk pemasangan ke dinding sesuai dengan standar VESA mounting. Lalu ada konektor AC input di area kanan bawah dan juga beberapa tombol pengendali yang ditempatkan di area kanan belakang TV, yaitu input, channel up, channel down, volume up, volume down, on off ya. Nah, konektor-konektor I/O TV juga ditempatkan di sisi belakang, artinya menghadap ke kiri dan ke bawah. Kemudian di area atas sisi belakang terdapat 2 buah speaker dari TV ini. Ini adalah speaker yang diarahkan ke atas untuk mendukung fitur 360 degree soundscape yang dimiliki oleh TV ini. Nah, mari kita beralih ke spesifikasi Panasonic ini ya. Diagonal layarnya tentunya 65 inci, resolusi layarnya 4K Ultra HD 3840x2160 pixel. Panel layarnya ini adalah OLED dengan ultra bright panel. Nah, untuk refresh rate, panel ini diklaim Panasonic bisa menawarkan 120 Hz. Untuk HDR ini lengkap banget, dia support HDR10+, HDR10, HLG, HLG Photo, dan Dolby Vision. Lalu dia juga punya Advanced Video Processor, ini adalah HCX Pro Intelligent Processor. Ini dilengkapi dengan Smooth Motion Drive Pro dan Hexachroma Drive Pro di sini. Fiturnya ada 4K upscaling, ada HDR Brightness Enhancer, ada Dynamic HDR Effect, ada 4K Pure Direct. Lalu ada Audio 360 Soundscape dengan 5 speaker ya. Power output totalnya itu 80 watt. 2 kali 15 watt itu menghadap ke depan, 20 watt menghadap ke depan, dan 2 kali 15 watt menghadap ke atas.
Tentunya dia dilengkapi dengan fitur Dolby Atmos dan ada Space Tune untuk optimasi suara berdasarkan posisi penempatan TV. Kemudian untuk Smart Feature, OS-nya menggunakan My Home Screen 5.0. Ini merupakan OS untuk Smart TV dari Panasonic sendiri dan sudah mereka gunakan sejak beberapa tahun yang lalu. Tentunya dia juga mendukung fitur Google Chromecast. Untuk konektivitas, dia ada Bluetooth, Wi-Fi, dan Ethernet. TV-nya bisa analog dan bisa digital. Dia sudah support TV digital dengan standar DVB-T dan DVB-T2. Yang DVB-T2 ini adalah standar yang digunakan di Indonesia, ya, yang nanti semuanya harus pakai ini. Kita beralih ke konektor. Konektor untuk input-output TV ini seperti yang sudah kami singgung sepintas sebelumnya ada di area belakang TV. Sebagian menghadap ke kiri dan sebagian menghadap ke bawah. Untuk konektor yang menghadap ke bawah, jika diletakkan di atas meja yang menempel ke dinding, ini membuat kita harus meraba deretan konektor terlebih dahulu untuk mencari posisi konektor yang tengah kita butuhkan. Untuk konektor yang menghadap ke kiri, ada satu audio output 3,5 mm untuk headphone atau subwoofer, ada dua USB 2.0 dengan output daya 2,5 watt, lalu ada satu HDMI yang disebut sebagai HDMI 4 ya. Untuk konektor yang menghadap ke bawah itu ada satu digital audio output, ada satu Ethernet, ada satu composite audio video in atau AV in ya. Ada 3 HDMI yang disebut ini HDMI 1 sampai HDMI 3. Port HDMI 2 ini mendukung ARC atau eARC ya, IARC. Ini satu-satunya port HDMI TV ini yang mendukung fitur ini ya. Ini yang untuk disambung ke soundbar itu. Nah, kemudian dia punya satu USB 3.0 dengan output daya 4,5 watt di sini. Dan ada satu konektor untuk antena. Sebagai catatan, semua port HDMI di TV ini disebut merupakan port HDMI 2.1. Catatan terkait refresh rate, panelnya memang diklaim Panasonic bisa 120 Hz, tapi HDMI di TV ini hanya mendukung 60 fps saja. Jadi perangkat yang terhubung lewat HDMI tidak bisa mendeteksi TV ini bisa menawarkan 4K 120 fps. Bahkan 1080p 120 fps pun ya nggak terdeteksi di sini ya. Nah, Panasonic menyebutkan kalau konten video 120 fps yang diputar dari USB storage atau streaming harusnya bisa memanfaatkan panel 120 Hz di TV ini. Sayangnya kita tidak punya sampel yang bisa digunakan untuk menguji hal itu, dan kalau toh ada, TV ini tidak akan menampilkan bahwa ini 120 Hz gitu ya. Sayangnya jadi nggak kelihatan, cuma bisa terasa doang. Nah, jika memang panel ini bisa menawarkan refresh rate 120 Hz, kedepannya nanti mungkin baru bisa dirasakan kalau ada konten yang mendukungnya. Nah, sebelum kita mulai menggunakan TV Panasonic ini, tentu saja kita harus melakukan setup awal. Setup awal TV ini terbilang sangat sederhana sekali. Tidak ada login apapun yang diminta di setup awal Panasonic seri HZ1500 ini. Ini menyenangkan ya. Wajar karena emang dilengkapi dengan OS yang tidak terikat dengan layanan akun tertentu ya. Jadi di tahap ini yang kita lakukan adalah mengatur koneksi ke internet, penerimaan siaran TV baik analog maupun digital, serta menjalankan Space Tune. Nah, si Space Tune ini adalah fitur TV di mana kita memberitahu si TV di mana dia ditempatkan, jaraknya terhadap bidang di belakangnya, serta jarak dengan langit-langit ruangan. Hal ini dibutuhkan untuk tuning otomatis sistem audio dari TV ini. Nah, setelah setup selesai dilakukan, kita sudah bisa menggunakan TV Panasonic ini untuk menikmati konten. Navigasi tentunya bisa dilakukan melalui remote yang tersedia. Secara standar, aplikasi streaming konten seperti Netflix, YouTube, dan Prime Video itu sudah tersedia. Nah, selain konten streaming dari internet, kita juga bisa menggunakan TV ini untuk nonton TV tradisional atau menampilkan output konten dari perangkat lain melalui koneksi HDMI. Contohnya seperti menggunakan set-top box, Blu-ray player, PC, game konsol, dan lain sebagainya. Kalau kita mau pakai soundbar, seperti kita sudah bahas tadi, TV ini sudah punya konektor untuk ARC atau eARC yang ada di port HDMI 3. Ada juga output analog 3,5 mm yang disiapkan untuk penggunaan headphone atau untuk menambah subwoofer ke TV ini. Tidak ketinggalan juga ada audio digital di TV ini ya. Nah, satu hal yang menarik, walaupun tidak dilengkapi dengan OS berbasis Android, TV Panasonic ini tetap mendukung Google Chromecast selama aplikasi yang ingin kita cast ke TV itu tersedia di dalam TV-nya. Jadi kita bisa melakukan casting YouTube, Netflix, dan beberapa aplikasi streaming yang tersedia di app market milik OS My Home Screen 5.0 ini. Jika dibutuhkan, screen mirroring juga bisa dilakukan ya. Jadi kita bisa aja mau nge-stream apapun dari smartphone kita atau tablet kita atau dari PC kita ke layar ini secara wireless menggunakan screen mirroring. Nah, bicara terkait app market di TV ini, aplikasi streaming konten populer yang tersedia itu memang baru YouTube, Netflix, iFlix, serta Prime Video saja. Beberapa aplikasi populer lainnya belum bisa didapatkan dari app market ini. Bisa jadi dengan update, aplikasi streaming lainnya akan segera tersedia juga ya. Nah, pemutaran
pemutaran konten multimedia dari USB drive juga didukung oleh TV ini untuk gambar, video, dan audio. Tentunya TV ini juga bisa mengenali jenis-jenis file populer baik untuk gambar, video, maupun audio. Sementara untuk TV tradisional, TV Panasonic sudah mendukung DVB-T2, jadi standarnya TV digital Indonesia. Kita langsung masang antena dan melakukan scanning channel TV digital, dan ketika dicoba banyak channel TV yang bisa kita peroleh di sini. Jadi mantap ya, DVB-T2 jalan dengan baik dan mulus di sini. Nah, sebelum beralih membahas fitur unggulan TV ini, kami ingin membahas remote control yang ada di paket penjualan TV ini. Panasonic masih menggunakan desain klasik, yaitu remote besar dengan banyak tombol. Mungkin kalian akan membutuhkan sedikit waktu ekstra untuk mempelajari dan membiasakan diri makainya. Akan tetapi dalam beberapa hari saja seharusnya udah terbiasa sih pakai remote yang satu ini. Dan ada juga aplikasi di smartphone untuk remote virtual TV Panasonic ini ya. Syaratnya memang TV dan smartphone harus ada jaringan lokal yang sama untuk menggunakan aplikasi ini. Bagi kami ini adalah opsi yang modern dan harusnya lebih praktis karena remote TV kadang keselip, bener ya kan? Tapi smartphone biasanya ada di genggaman tangan terus. Oke, mari kita uji fitur unggulannya. Filmmaker Mode yang menghadirkan tampilan Hollywood di TV rumahan satu ini. Ini adalah salah satu fitur unggulan dari TV Panasonic TH65HZ1500G ini. Filmmaker Mode ya. Saat mode ini dipilih, tampilan konten akan disesuaikan dengan apa yang ingin ditunjukkan oleh kreator konten untuk kita. Frame rate, kontras, aspek rasio, dan warna dari konten akan ditampilkan sebagaimana mesti yang diinginkan oleh pembuatnya. Semua hal itu bisa didapatkan hanya dengan mengubah picture mode ke filmmaker mode ini. Salah satu yang melatar belakangi filmmaker mode ini adalah kecenderungan preset yang ada di TV yang membuat tampilan konten tidak lagi sesuai dengan yang diinginkan oleh kreatornya. Yang paling sering kita rasakan adalah frame rate yang sengaja ditingkatkan untuk membuat gerakan kelihatan lebih smooth. Tapi hal ini mengurangi efek sinematik yang diinginkan oleh pembuat film. Hal serupa juga bisa terjadi di aspek warna dan kontras film yang rasanya agak berlebihan. Kadang-kadang kita juga nontonnya jadi rasanya aneh banget sih ini filmnya kok kayak begini jadinya gitu ya. Nah, Filmmaker Mode memastikan hal itu tidak terjadi. Nah, Filmmaker Mode ini didukung oleh banyak pihak yang terkait dalam pembuatan film dan serial TV ternama, khususnya di Hollywood. Sutradara seperti Christopher Nolan, James Cameron, J.J. Abrams, dan masih banyak lagi merupakan yang mendukung tersedianya mode yang satu ini. Hal yang perlu ditekankan ya, Filmmaker Mode ini memang bukan tersedia eksklusif untuk TV Panasonic, tapi Panasonic merupakan salah satu produsen TV yang turut mendukung. Nah, hal yang menarik adalah Panasonic sudah menawarkan TV yang kita bahas kali ini di Indonesia, sehingga membuatnya menjadi salah satu TV pertama dengan Filmmaker Mode ini yang tersedia di Indonesia. Nah, pertama kali kami menguji TV ini dengan memutar berbagai konten yang tersedia di Netflix dan YouTube. Saat membuka Netflix, kami membuka dan mengaktifkan Filmmaker Mode. Menarik ya, dalam waktu tidak lama TV akan secara otomatis mengganti mode ke Dynamic saat kami tengah memilih film untuk diputar. Ketika hal itu terjadi, kami mencoba membuka menu Picture Mode dan hanya ada dua opsi yang tersedia, Dynamic dan Standard. TV ini tampaknya memang sengaja menampilkan tampilan utama Netflix hanya dalam dua mode itu. Nah, Film Mode baru bisa aktif setelah kita memutar kontennya. Jadi pada saat milih-milih nggak bisa ya. Nah, saat Filmmaker Mode aktif, hal yang paling terasa adalah tampilan konten terasa konsisten ada di sekitaran 23,97 fps, 24 fps ya, kurang lebih sekitar segitu ya. Itu frame rate sinematik. Ya, TV ini tidak akan berusaha meningkatkan frame rate secara otomatis. Selain itu, brightness juga terasa agak diturunkan, tampaknya menyesuaikan dengan standar brightness saat proses color grading untuk konten-konten Hollywood. Kedua hal itu ditambah dengan menonaktifkan berbagai post-processing dari TV yang dirasa tidak dibutuhkan akan membuat TV yang mendukung Filmmaker Mode ini menampilkan konten yang sesuai yang diinginkan oleh pihak kreator. Filmmaker Mode ini bisa digunakan di semua konten Netflix dengan pengecualian khusus untuk konten Dolby Vision ya. Saat konten yang mendukung Dolby Vision diputar, TV otomatis mengaktifkan mode Dolby Vision dengan opsi Dolby Vision Bright, Dark, dan Dolby Vision IQ. Tidak ada akses ke mode-mode lain, termasuk juga nggak ada akses ke Filmmaker Mode kalau kontennya memang udah konten Dolby Vision. Sebagai catatan, Filmmaker Mode dan Dolby Vision IQ ini bisa memanfaatkan ambient light sensor di TV, sehingga beberapa parameter secara otomatis akan disesuaikan sesuai dengan kondisi pencahayaan di sekitar TV. Nah, beralih ke audio, saat awal mencoba TV ini dengan memutar konten YouTube, saya merasa bahwa speaker TV ini terbilang sangat baik. Saat melanjutkan pengujian untuk audio, ketika konten yang benar-benar bisa memanfaatkan sistem audio TV ini diputar, kualitasnya emang
emang luar biasa gitu ya. Penggunaan total 5 buah speaker memang jadi pembeda baik dari sisi volume, kedalaman suara, dan separasinya. Sayangnya memang ada saja video di Netflix yang belum bisa memanfaatkan kemampuan audio dari TV ini. Hal seperti ini kerap terjadi pada TV dengan fitur audio yang di atas rata-rata ya. Tolong dong yang bikin konten di Netflix bisa dong dia langsung nge-trigger aja fitur-fitur audio ini ya. Nah, sementara menariknya di YouTube, hal yang membingungkan tersebut tidak terjadi. Semua konten, setidaknya dari puluhan konten yang kami coba, semuanya bisa tampil audionya sesuai dengan apa yang kami harapkan. Saat konten yang tidak bermasalah dengan audio diputar, kami mendapatkan kualitas suara yang baik untuk bass, mid maupun treble. Semuanya keren. Kedalaman suara yang diharapkan bisa dihasilkan oleh speaker TV ini juga tampil di sini ya. Nah, didukung dengan separasi yang baik, itu membuat efek surround pun jadi makin mantap lagi. Sepertinya sih ya, pembeli TV ini nggak terlalu mikirin untuk beli soundbar deh. Kami juga mencoba gaming di TV ini ya. TV ini udah cukup memadai sih untuk gaming, khususnya untuk game-game non-kompetitif, baik dengan PC maupun konsol. Meskipun memang TV ini sangat terasa lebih diarahkan untuk nonton film. Terkait kualitas tampilan dari TV Panasonic ini ya, ini adalah TV dengan panel OLED. Kualitas tampilan tentu saja tinggi dengan black level yang sangat dalam dan warna yang sangat baik. Kontras dan viewing angle tentu sangat baik juga, itu udah ciri khas OLED. Kualitas tampilan yang tinggi ini seharusnya memang bisa diharapkan dari TV yang satu ini ya. Terlebih saat konten yang ditampilkan mendukung HDR. Ini terasa sangat puas banget sih nonton konten-konten ini. Preset-preset Dolby Vision di TV ini juga secara standar mengaktifkan motion smoothness. Ini bisa membuat tampilan konten video atau movie terlihat lebih smooth. Tapi memang aspek sinematik konten jadi akan hilang ya. Jadi ya kalau mau action ya nggak sinematik biasanya gitu. Nah, kalau penggunanya lebih suka tampilan yang sinematik ya ada opsi untuk mematikan fitur ini. Satu hal yang menarik lagi dari layar yang satu ini adalah tingkat brightness-nya yang cukup tinggi. Ini salah satu contoh layar OLED dengan brightness yang tinggi banget memang. Oh iya, kalau kalian berpikir bahwa ini layar OLED ya, bahwa layar OLED itu gampang rusak, harusnya tenang. Sebetulnya dari Panasonic sudah ada beberapa fitur yang memang bisa mengatasi kemungkinan terjadinya burn-in pada layar OLED ini. Ya, fitur-fitur ini sudah diimplementasi oleh Panasonic kalau kalian mengaktifkan fiturnya tentunya. Oke, sekarang mari kita masuk ke konsumsi daya. Pertama kita mulai dari setting Dolby Vision Bright. Di setting ini rata-rata daya disedot sekitar 160 sampai 200 watt. Scene terang itu bisa sampai 250 watt. Sementara kalau scene-nya gelap ada di kisaran 110 sampai 125 watt. Catatan ya, mode dynamic juga menghasilkan konsumsi daya serupa dengan yang satu ini. Nah, kemudian Dolby Vision Dark. Rata-rata di kisaran 100 sampai 130 watt. Scene terang bisa mencapai 180 watt. Sementara itu scene gelap itu ada di 75 sampai 90 watt. Ini luar biasa sih, rendah banget ini ya. Kemudian filmmaker mode rata-rata di kisaran 100 sampai 150 watt. Scene terang itu cuma 170 watt. Scene gelap itu ada di kisaran 65 sampai 80 watt. Dan kalau dalam mode standby atau screensaver itu cuma sekitar 50 watt. Itu layar masih hidup loh. Luar biasa ya. Oke, untuk harganya kita taruh di deskripsi. Kalian bisa cek di deskripsi ya, harganya dan tempat pembeliannya juga ada di dalam deskripsi. Lengkap lah di situ ya. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Aplikasi populer untuk streaming konten emang jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Tapi kemungkinan ini bisa saja berubah seiring update. Solusinya, gunakan fitur casting atau mirroring dari smartphone aja. Jika lebih suka solusi add-on, kalian bisa juga menggunakan Android TV Box. Harganya juga cukup murah sih sebetulnya ya. Kemudian, remote control yang disediakan oleh TV ini besar dan memiliki banyak tombol. Lebih mirip tombol TV klasik. Tapi tenang, ada opsi virtual remote yang tersedia sebagai aplikasi di smartphone. Ini membuatnya bisa dikendalikan bahkan tanpa menyentuh remote bawaannya. Dan kemudian, beberapa port I/O itu menghadapnya ke bawah. Jadi kalau kita taruh di atas meja, itu harus diperhatikan. Nah, dari sisi yang kami sukai, yang pertama yang jelas, filmmaker mode. Ini menyenangkan sekali. Ini membuat tampilan di TV itu kelihatan seperti kehendak kreator dari Hollywoodnya. Mantap banget. Kualitas tampilan yang sangat baik dengan panel OLED yang memang dikenal bisa menawarkan black level yang dalam dan warna yang sangat baik. Kecerahannya juga luar biasa. Mendukung HDR dengan bermacam-macam tipe HDR-nya ya. Tampilan jadi memukau, keren banget kalau pakai HDR itu. Apalagi karena ini ditampilkan dengan panel OLED tadi.
Keren banget lah. Tersedia Dolby Vision IQ yang membuat tampilan konten HDR Dolby Vision bisa disesuaikan lagi dengan kondisi pencahayaan di sekitar TV. Lalu kualitas suaranya terbilang sangat baik untuk speaker yang terintegrasi pada TV dengan kedalaman suara dan separasi yang keren banget lah. Konektivitas juga lengkap dengan 4 port HDMI, tersedia juga 3 port USB, ada Ethernet dan ada audio analog dan juga digital juga ada situ ya. Lalu ada Netflix Calibrated Mode untuk yang menikmati konten Netflix original sesuai dengan tampilan yang diinginkan oleh kreator kontennya. Lalu standnya sudah mendukung swivel, memudahkan bila kita membutuh sedikit mengubah arah layar. Konsumsi daya terbilang wajar dan cenderung ini hemat sebetulnya. Untuk TV sebesar ini dengan tingkat kecerahan seperti ini luar biasa. Dan dia sudah siap juga menerima siaran TV digital sesuai standar yang digunakan di Indonesia. Oke, Smart TV Panasonic TH65HZ1500G ini sangat terasa dirancang untuk kalian yang ingin menghadirkan bioskop di rumah. Panel dan tuning gambar yang prima untuk nonton movie dan fitur audio yang mantap membuatnya jadi solusi terima beres. Ya tentu saja kalau kalian mau memadukan dengan surround system yang terdedikasi bisa saja. Akan tetapi untuk banyak kondisi dan keadaan rumah hal tersebut memang agak sulit tercapai kan? Dan tidak semua orang juga punya ruang yang tertutup khusus buat nonton. Jadi TV ini bisa jadi solusinya, menghadirkan bioskop dengan tampilan premium di rumah Anda tanpa harus nambah macam-macam aksesoris audio lagi. Saya Deddy Irfan, Jagat TV TV.